Baik, izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili Bapak Andi Ista, Tuti, serta rombongan. Yang saya hormati Ketua Tenaga Ahli Penyusunan, Bapak Dr. Azhar, beserta tim. Dan yang saya hormati rekan-rekan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gilir, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gilir, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau yang bersalah hadir, kemudian yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, utusan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, dan para pimpinan BUMD, BUMN, perbankan, dan pimpinan perusahaan yang bersempatan hadir, rekan-rekan camat dan kepala desa serta lurah, dan juga seluruh peserta Pusrenbang Rancangan RJNW Kabupaten Gilir, baik yang hadir secara langsung di Gedung Ekoklana maupun yang hadir secara daring. Alhamdulillah kita sudah melalui tadi tahapan pembukaan yang sudah dibuka secara langsung oleh Bapak Bupati dan sudah memberikan arahan kepada kita tentang apa yang kita laksanakan hari ini, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan rancangan RPJMD Kabupaten Gilir, yang sebelumnya kita juga sudah tadi mendengarkan arahan dan bimbingan serta petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Pak Agung, dan itu semua tentu menjadi rujukan kita semua. Namun sebelum kita melaksanakan diskusi dan tanya jawab serta mungkin memberi peluang untuk memberikan masukan di seluruh stakeholder di dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD ini, tidak salah kita ingin mendengar paparan ataupun bimbingan arahan dari pemerintah Provinsi Riau, karena RPJMD ini tetap ada kaitannya dengan cita dan rancangan pembangunan nasional, juga tentunya dengan rancangan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Riau. Oleh karena itu, kepada Bapak Kepala Bapeda yang mewakili, kami persilakan untuk dapat memberikan paparan, dan nanti setelah itu kita akan langsung melaksanakan tanya jawab, karena apa yang agenda kita kedua itu adalah paparan dari Kepala Bapeda Kabupaten Gilir. Barangkali tadi secara jelas sudah juga dipaparkan oleh Bapak Bupati, tidak jauh berbeda. Kami ingat kita hari-hari Jumat, maka saya pikir masukan, saran dan pendapat barangkali kita berikan agak lebih luas menjelang kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Oleh karena itu kepada Bapak Andi Ista kami persilahkan dengan segala hormat. Tidak aja, boleh. Tidak aja. Izin Pak Seda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Indra Gilir, Pak Sekda, Forkopimda, Bapak dari Forkopimda, dan seluruh hadirin dari pejabat eselon 2, eselon 3, Pak Camat dari kelurahan, kecamatan, desa, dan seluruh unsur masyarakat, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, dan peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Indra Gilir tahun 2025-2029. Puji syukur kehadirat Allah SWT, dan salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Azharuddin sebagai tenaga ahli, ketua tim tenaga ahli penyusunan RPJMD, mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh baik dari Pak Herbowo sebagai Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, kemudian tadi juga banyak disinggung terkait visi misi dan juga program prioritas yang disampaikan oleh Pak Bupati Indra Gilir. Mungkin saya sedikit menyampaikan dari aspek penyelarasan dari dokumen dari RPJMD Provinsi Riau dan juga Kabupaten Indra Gilir. Mungkin next. Nah, kita melihat memandang bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun yang istimewa karena ada banyak hal sinkronisasi penyelarasan yang sudah dimulai dari tahun 2024. Dari tahun 2024 kita sudah memasuki dengan adanya pilkada serentak. Dari banyak hal yang kita lihat
imbas paling utama adalah adanya priorisasi yang sama terhadap dokumen perencanaan. Bukan hanya RPJMD, tapi juga RPJPD yang dimulai dari tahun lalu. Dan saat ini kita lagi menyusun RPJMD di mana seluruh kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dilantik pada tanggal 20 Februari kemarin yang telah tidak ada permasalahan atau PSU ulang. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana kita menyelaraskan dokumen, menyatukan dan mengintegrasikan pembangunan yang saling mendorong dan mengungkit dan mendorong pembangunan agar prioritas pembangunan dan kinerja yang telah kita tetapkan dalam visi misi kepala daerah baik gubernur maupun bupati wali kota akan sama-sama tercapai dalam sinergi yang sama. Nah, tantangan yang kita hadapi saat ini pada tahun 2025 sudah banyak nih Pak tantangannya. Pertama, di awal tahun kita melihat bahwa adanya pengetatan anggaran efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan kita juga memandang pada APBD tahun 2024 adanya banyaknya tunda bayar, banyaknya proyeksi pendapatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan, yang berimbas pada perekonomian kita dan APBD kita. Nah, untuk ke depan kita juga memandang karena di pusat juga masih ada efisiensi pada tahun 2026, kemudian kita juga sangat dipengaruhi oleh isu-isu global, khususnya isu global yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi kita. Next. Walaupun capaian pertumbuhan ekonomi kita pada TW1 ini cukup bagus pada posisi 4,65, tapi kita masih harus ingat dan aware terhadap hal-hal yang terjadi di global. Pertama, ada perang di Rusia dengan Ukraina yang masih berlangsung, adanya konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel, dan juga mengikutkan sertakan seluruh banyak negara di Timur Tengah. Kemudian saat ini di Asia Selatan adanya konflik antara India dan Pakistan. Untuk India Pakistan menjadi hal yang istimewa, karena sebagaimana kita ketahui, CPO adalah komoditi utama ekspor kita di Riau. Dan negara pangsa utama dari Riau adalah India. Nah, hal ini mungkin bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita yang kita harapkan bisa lebih tumbuh bagus di TW2, TW3 di tahun 2025, bahkan di akhir tahun capaian 2025 di TW4. Namun perhatian kita sepenuhnya bukan hanya pada saat bagaimana kita menjual atau menjual dari komoditi CPO ini, juga sesuai dengan harapan Indonesia dalam RPJMN pemerintah pusat, bahwa Riau merupakan hub dari pengembangan bioindustri di Sumatera, dan harapannya hilirisasi yang ada di Riau khususnya di seluruh daerah yang mempunyai potensi ekonomi komoditas unggulan bisa dilakukan hilirisasi secara cepat dan akselerasi untuk mengakselerasi pembangunan. Next, mungkin untuk capaian makro lain telah disampaikan oleh Pak Herbowo. Kalau kita melihat posisi Indragiri Hilir, hampir seluruh indikator makro sudah bagus dari provinsi, namun ada catatan untuk 2 indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga IPM. Nah, inilah yang harus kita dorong lebih baik, bagaimana pertumbuhan ekonomi Inhil yang saat ini kaya dengan komoditas kelapa khususnya, dan juga mendorong peningkatan dari IPM yang bisa mendekati atau melebihi dari Provinsi Riau. Jadi ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi khususnya di pengeluaran masyarakat yang harus didorong agar akselerasi dari IPM dan juga pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan bisa kita lebih cepat dalam proses 5 tahun ke depan. Next. Nah, saya sempat singgung sementara tentang potensi kita di dalam RPJMN, bahwa Riau ini ditargetkan sebesar 5,2% pertumbuhan ekonominya di Indonesia. Nah, untuk mencapai 5,2% ini kita memandang bahwa next kita harus memanfaatkan sebesar-besarnya komoditas kita, komoditas unggulan kita yang terdiri dari banyak macam, khususnya kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, pinang, kopi, nas, dan hutan tanaman industri. Khususnya di kelapa yang terbesar berada di Indragiri Hilir. Nah, kita memandang kita baru hanya memanfaatkan komoditas ini sebagai komoditas pertama yang kita jual secara langsung kepada pihak ketiga. Harapan kita dengan adanya tema pembangunan di RPJMN, kemudian fokus pembangunan di RPJMD, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa bagaimana meningkatkan pertanian secara lebih kontinu, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan industrialisasi di Indragiri Hilir, maka nilai tambah dari komoditas akan lebih mendorong dari pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di Indragiri Hilir. Kemudian sedikit saya sampaikan mengenai RPJMD Provinsi Riau. Pada laporan dari panitia tadi
banyak tahapan telah dilalui oleh Indragiri Hilir. Hal ini juga sama dilakukan oleh Provinsi Riau. Kami sebagai GWPP menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, melakukan penyelarasan baik program, kegiatan maupun prioritas pembangunan, arah pembangunan kewilayahan dan lain. Kami dari proses tersebut memang ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan lagi terkait khususnya di aspek-aspek kewilayahan. Next. Next saja. Next. Ini karena waktu diingat oleh Pak Sekda, saya akan kepecak. Nah, next. Dalam rancangan, dalam RPJMN, bahwa arah kebijakan pembangunan di Provinsi Riau dibagi dari 5 kawasan, maaf, next. Pertama adanya kawasan pertumbuhan, kawasan komunitas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi dan kawasan konservasi rawan bencana. Untuk Inhil sendiri ada 2 kawasan yang fokuskan di wilayah Inhil, yaitu kawasan komunitas unggulan, khususnya pengembangan sawit, karet, kelapa, dan ekonomi biru yang ditandai dengan B1 dan B3. Kemudian kawasan swasembada pangan, air dan energi yang dikhususkan di inilah bagaimana swasembada pangan dan energi yang dikhususkan di Indragiri Hilir dan Kuantan Singi. Jadi kita bisa melihat di petanya di C2. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Riau. Nah, secara parsial, secara kontribusi, PDRB Inhil itu menyumbangkan 8-9% dari PDRB Provinsi Riau. Provinsi Riau sendiri menyumbangkan lebih kurang 4-5% PDRB untuk nasional, dan kita peringkat ke-6 secara nasional. Yang di luar wilayah Jawa kita nomor 2 di bawah Sumatera Utara, yang perbedaannya sekitar 3 triliunan dengan Sumatera Utara. Harapan kita dengan adanya 5 pusat pertumbuhan ini mampu mendorong pertumbuhan. Namun di awal saya sampaikan bahwa salah satu upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi bagaimana memanfaatkan komoditas dan juga mendorong hilirisasi yang terjadi di Provinsi Riau, di mana jangan kita hanya bertumpu pada CPO, hanya bertumpu pada produksi atau produk pertama, tapi kita bisa meningkatkan nilai tambah dengan memproduksinya menjadi produk 3 dan ke-4. Next. Nah, untuk komunitas unggulan atau B1, Inhil diharapkan adanya kegiatan peningkatan produktivitas, pengembangan perlindungan kawasan, penyediaan sarana, pengelolaan OPT, kemudian pembangunan pengelolaan tampungan air dan bioekonomi hutan. Dan serta di B2 adanya pembangunan pengembangan pelabuhan, perikanan pelabuhan, bagan siapai api dan pelabuhan perikanan di Tembilahan. Kedua itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan kawasan pesisir di Rokan Hilir dan juga di Indragiri Hilir. Nah, inilah indikasi ini baru indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada di daerah, khususnya di Indragiri Hilir. Dan bagaimana kita berupaya untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan, dan dukungan terhadap prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan di RPJMN. Begitu juga Provinsi Riau juga memandang apa yang tertuang di dalam RPJMN merupakan salah satu dukungan kita yang akan kita dukung dalam RPJMD. Maka adanya ketersinambungan, sinergi antara baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten untuk bisa mencapai yang lebih optimal terhadap kinerja ataupun target yang telah ditetapkan baik di dalam dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, dan juga RPJMD Indragiri Hilir. Kemudian next, untuk swasembada ada banyak kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, mulai dari rehab dan jaringan irigasi kewenangan pusat dan juga untuk kewenangan pemerintah daerah. Nah, kita yang perlu kita sinkronkan, di mana kewenangan kita, harapan kita, ketahanan pangan, Kementerian Pangan dalam swasembada ini bisa kita wujudkan bersama antara sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pemerintah pusat. Next. Saat ini proses RPJMD Provinsi Riau dalam proses rancangan, dan minggu depan insya Allah kami targetkan ada 2 pembahasan yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau. Pertama, pembahasan forum Renstra, perangkat daerah yang juga nanti mengundang Bapak Ibu, ini untuk menanjamkan tujuan sasaran yang mendukung tujuan sasaran RPJMD yang dilaksanakan di perangkat daerah. Dan kedua adalah pembahasan arah kebijakan kewilayahan yang telah kami tuangkan dalam RPJMD Provinsi Riau 2025 dan 2028.
Di dalam RPJMD sesuai yang amanat kita harus mengintegrasikan antara RT RW ke dalam RPJMD, di mana di dalam RT RW ada 3 wilayah pengembangan di Provinsi Riau. Itu adalah WP bernilai untuk Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Rohul, dan juga Kota Dumai. Di mana WP bernilai ini merupakan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam, minyak, gas bumi, dan kawasan industri terpadu. WP 2 adalah WP Pilar Meranti yang berada di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan ini merupakan berbasis perdagangan jasa, agrobisnis, dan agroindustri. Sedangkan untuk Kabupaten Indragilir berada pada WP Gasing. Itu yang antara Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi, yang dimana pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam, perkebunan, agroindustri. Nah, inilah yang 3 wilayah pengembangan yang saat ini kita integrasikan dan kita susun kegiatan ataupun proyek-proyek yang prioritas di dalam wilayah pengembangan. Di mana arah pengembangan kawasan itu terdiri dari 5, yaitu peningkatan konektivitas dan aksesibilitas pengembangan infrastruktur atau kita kenal dengan Riau Mantap, kemudian pemenuhan kebutuhan air baku, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi, dan pengembangan kawasan strategis provinsi. Next. Nah, inilah selanjutnya ini merupakan indikasi-indikasi kegiatan strategis yang ada di WP Gasing yang berada di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan juga di Kuantan Singingi, di mana adanya preservasi ruas rengat Teluk Kuantan, rengat Tembilahan, peningkatan ruas jalan Sokoy, Sungai Guntung, Tembilahan, Enok, Batas Jambi, peningkatan ruas jalan Pranap, Simpang IPA, Lubuk Kandis, Pangkalan Kasai, Lubuk Jambi, Ibul, Persajian, dan Simpang IPA di nomor 3. Di nomor 4 itu penataan dan pembangunan kawasan perkotaan Rengat dan sekitarnya, bangunan infrastruktur penganan pantai di pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Ini kita sinkronkan dengan program yang ada di RPJMN, kemudian penyiapan jalur kereta barang, penunjang industri, dan perekonomian masyarakat. Dan ini salah satu yang kita usulkan pada saat pertemuan dengan antara gubernur, bupati, dan juga menteri. Kita butuh alternatif transportasi, khususnya transportasi logistik, yang saat ini kita lihat khususnya untuk transportasi batu bara. Jadi kereta api merupakan salah satu alternatif dalam hal mempercepat efisiensi dan juga mengurangi kerusakan jalan yang akan dilalui oleh batu bara tersebut. Kemudian pemenuhan kebutuhan air baku, itu persiapan pembangunan SPAM Indragiri. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup, itu ada di pelindungan pengelolaan kawasan sekitar Kodo Rimba. Kemudian hutan rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, catchment area WS Indragiri, terutama pada Das Indragiri dan Das Gaung. Dan untuk pengembangan ekonomi ada pengembangan kawasan industri Pulau Burung, ini juga merupakan salah satu nantinya kawasan khusus yang akan dibangun dan juga prioritas dari Pak Gubernur Abdul Wahid. Kemudian peningkatan pengembangan kawasan strategis provinsi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengembangan kota tematik. Nah, pengembangan kota tematik ini merupakan salah satu program prioritas yang kami nanti coba dimulai pada tahun 2026-2027 kita menyaksikan masing-masing kabupaten kota untuk menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten kota masing-masing. Nah, pembangunan kota tematik ini kami serahkan sepenuhnya bagaimana model pembangunannya dan bentuk seperti apa. Nanti akan dibahas sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, penanganan intrusi air laut, dan peningkatan produktivitas pertanian. Inilah indikasi-indikasi kegiatan yang kami tuangkan dalam 5 tahun ke depan prioritas di wilayah Gasing yang juga merupakan wilayah pertumbuhan atau wilayah pengembangan di Indragiri Hilir. Selanjutnya, salah satu upaya kami, pemerintah provinsi, Pak Gubernur, memandang hilirisasi harus dilakukan dengan mendorong juga dengan pengembangan kawasan industri. Saat ini ada 3 di dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 ada 3 kawasan prioritas utama yang akan dikembangkan, yaitu KITB di Siak, kemudian ada KI Buruk Bakul atau Bukit Bandar di Bengkalis, dan KI Pulau Burung. Nah, KI Pulau Burung sendiri berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu kami mohon dukungannya, walaupun kita menyadari bahwa sepenuhnya
butuh dokumen perencanaan yang lebih bagus untuk pengembangan Pulau Burung, juga dukungan pengembangan sarana prasarana infrastruktur dasar maupun khususnya konektivitas dan aksesibilitas ke Pulau Burung. Saat ini kami memandang bahwa potensi besar, namun kita harus memulai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang lebih baik, khususnya untuk pengembangan kawasan industri di Pulau Burung di Indragiri Hilir. Next, dan terakhir di dalam RPJMD Provinsi Riau, kami juga secara kewilayahan juga telah menetapkan indikator makro untuk 5 tahun ke depan di Inhil. Sebagaimana kita ketahui, ada 2 indikator makro yang mungkin menjadi harus perhatian di Inhil, yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih jauh di bawah provinsi. Harapannya kita mampu mendorong melalui hilirisasi, kemudian adanya IPM yang masih di bawah provinsi, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga di perekonomian di pengeluaran per kapita. Nah, untuk ke depan, 5 tahun ke depan, tahun 2030 kami harapkan akan terwujudnya IPM di Inhil itu di angka 72,64 sampai dengan 73,25. Kemudian tingkat kemiskinan itu berada di angka 5,09 sampai 5,28. Kemudian TPT di angka 0,39 sampai dengan 1,66%. Gini rasio di angka 0,261 sampai dengan 0,273, dan emisi gas rumah kaca atau presentasinya di 66,46%. Inilah makro, indikator makro yang merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan 5 tahun ke depan, dan karena 5 hal ini atau 6 makro indikator ini merupakan merupakan gabungan yang mendorong dari pencapaian dari provinsi. Begitu, mungkin demikian Pak Sekda yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andista yang sudah memaparkan tentang kebijakan Provinsi Riau dan kaitannya juga dengan RPJMD Provinsi Riau yang hari ini juga sedang berproses, namun kita dapat melihat sendiri indikator-indikator daripada pertumbuhan di Provinsi Riau yang bisa kita jadikan rujukan juga di dalam rangka kita menyusun RPJMD Kabupaten Hilir, karena ada beberapa kebijakan yang juga berkaitan dengan kabupaten kota di Provinsi Riau termasuk Indragiri Hilir tentunya, di mana tadi kita lihat bagaimana tingkat PDRB kita dibandingkan dengan Provinsi Riau dan nasional, juga tingkat indeks pertumbuhan masyarakat kita, kemudian juga adanya beberapa kebijakan tentang pengembangan kawasan yang juga ada kawasan-kawasan industri di dalamnya. Dan ini semua secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bapak Da tadi adalah bagian yang harus juga kita jadikan rujukan di dalam kita menyempurnakan rancangan RPJMD Kabupaten Hilir, karena RPJMD Kabupaten Hilir juga akan berkontribusi kepada suksesan RPJMD Provinsi Riau. Begitupun sebaliknya, RPJMD Provinsi Riau pastinya akan ada arah dan kebijakan yang targetnya adalah kabupaten kota termasuk Kabupaten Hilir. Jadi saling mengisi dan saling mendukung di dalam rangka mensukseskan kegiatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Memang ada agenda nih Pak Kepala Bapeda, apa mau sampaikan lagi? Cukup? Kepala Bapeda barangkali tadi rencananya adalah akan memaparkan juga tentang rancangan RPJMD Kabupaten Hilir yang prinsipnya tadi dari sambutan panitia, arahan dari Bapak Bupati, materi dan substansi daripada kegiatannya itu adalah sama saja. Arti kita sudah membuat dari rancangan awal yang dibuat oleh tenaga ahli, kemudian kemarin kita konsultasikan ke DPRD, kemudian kita minta fasilitasi ke provinsi, kemudian kita juga kemarin sudah melaksanakan forum RKPD ya, perangkat daerah, rencana strategis, dan hari ini kita melaksanakan musrenbang. Hasil dari musrenbang ini sendiri nanti barangkali akan dilakukan review, kemudian akan juga difasilitasi ke provinsi, kemudian juga akan kita sepakati dengan DPRD untuk kita jadikan rancangan RPJMD dan nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oleh karena itu, apa yang tadi sudah disampaikan secara umum, kaitannya dari awal dulu ke rancangan awal sampai pada hari ini tentu Bapak Ibu sekalian juga barangkali sudah bisa melihat dan memperhatikan serta juga dapat menganalisa, dan kami berharap ada kontribusi pemikiran, masukan, saran dan pendapat dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Indah Hilir, di mana Indragiri hebat dan gemilang dengan pertanian terpadu menuju masyarakat
yang sejahtera dengan 4 misi yang tadi juga sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Bupati, dan strategi pencapaiannya melalui rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan juga nanti akan di breakdown menjadi program kegiatan dan subkegiatan yang hari ini juga kita sedang secara simultan menyusun untuk RKPD tahun 2026. Oleh karena itu memang tahun ini cukup berat karena ini adalah awal kita menyusun RPJMD, kemudian juga di tahun ini ada beberapa kebijakan kita dalam rangka melaksanakan efisiensi, terutama tadi yang jadi garis bawahi oleh Bapak Bupati bahwa kita berharap mulai tahun ini dan ke depan tidak ada lagi defisit anggaran, kita hanya ingin menganggarkan ke program dan kegiatan kita secara real dan logis sesuai dengan struktur pendapatan kita, dan itu menjadi acuan untuk kita membuat struktur belanja kita. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa pelaksanaan kegiatan kita menjadi ragu karena anggaran yang belum tentu tersedia. Kemudian juga ketika kita melaksanakan, kita akhirnya di akhir tahun berebut untuk mencairkan dana karena kita yakin dananya tidak cukup sehingga khawatirkan ada tunda bayar maupun tunda salur terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang tentunya ini semua tidak kita inginkan lagi di masa yang akan datang. Barangkali sekedar sedikit mengulas tadi hal demikian. Kami buka untuk sesi pertama, barangkali ada masukan dan saran pendapat dari Bapak sekalian, mungkin ada 5 orang. Yang pertama yang secara langsung sini, nanti kami beri kesempatan kepada teman-teman peserta yang secara daring untuk juga ikut memberikan saran pendapat dan kontribusi di dalam penyempurnaan rancangan RPJM ini. Mungkin dari akademisi ya Pak, silakan sebutkan nama. Ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang kami hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan ini tenaga ahli dosen saya, Pak Dr. Azharudin, yang saya hormati. Selamat datang, Pak. Baik, hanya saran saja. Ketika kita melihat pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri tadi, bahwasanya pertanian kita tuh stagnan dari data yang ada. Nah, jadi penekanannya adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi ini mudah-mudahan menjadi prioritas dalam rangka RPJMD kita, karena dengan cara inilah peningkatan terhadap produktivitas dan juga produksi di sektor pertanian bisa meningkat. Nah, yang kedua adalah persoalan pangan. Nah, kalau saya lihat tadi untuk di provinsi memang rata-rata tanaman perkebunan yang menjadi komoditas unggulan, dan ada pangan khusus di Indragiri Hilir, Kuansing dan Indragiri Hulu. Memang Pak Sekda, kalau kita lihat kondisi pangan ini, petani pangan ini, memang dia kalau tingkat kesejahteraannya lebih menguntungkan untuk di tanaman perkebunan terutama sawit. Namun kalau kita analisa, seandainya IP 200 itu berhasil dan produktivitas itu bisa efisien dan mampu meningkatkan produksinya, saya pikir tanaman pangan lebih menggiurkan daripada tanaman perkebunan. Nah, makanya program pemerintah itu harapannya dalam rangka RPJMD ini bagaimana membuat program meningkatkan IP tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, dan juga hilirisasinya terus dijadikan program bagaimana kita bisa menciptakan beras Indragiri Hilir itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan perkebunan, ini tanaman kelapa, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwasanya ada program untuk peningkatan di tanaman perkebunan kelapa. Namun untuk kelapa ini memang kualitas produksi kelapa kita ini juga harus menjadi bagian dari kita, dan ini memang sudah kita upayakan sesuai dengan misi visi kita dan misi kita, terutama misi nomor 1 ya,
ini kita juga sudah melaksanakan, mengupayakan untuk melakukan apa yang disampaikan dan disarankan tersebut. Hari ini seperti dikatakan, tahun lalu kita oplah kita ada 5.000, selain juga ada tanaman yang selama ini tanaman pertanian pangan kita sudah dilaksanakan oleh masyarakat, namun ditambah dengan oplah sekitar 500 hektar kemarin dan itu sudah berhasil. Dan alhamdulillah di zaman Pak Herman menjadi PJ kita juga sudah meningkatkan harga gabah kita menjadi 6.500 harga gabah kita, dan ini diadopsi oleh nasional sehingga secara nasional sekarang harga gabah adalah 6.500 sebagai standarnya. Kemudian kemarin kita coba juga mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali reseling unit kita yang ada di hilir dan kita latih serta kita perbaiki reseling unit tersebut, dan ternyata bisa menghasilkan beras premium dan medium. Dan ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan dalam rangka hilirisasi produk pangan kita. Dan hari ini kita mendapat oplah lagi 10.000 hektar, sedang dalam proses SID sebagian, dan ada 3.000 hektar kemarin yang sudah ditanam dan sudah melaksanakan panen, dan itu tentu juga perlakuannya kita perlakuan sama seperti pada waktu oplah yang pertama, dan mudah-mudahan ini tetap bisa kita laksanakan untuk nanti terrealisasi 10.000 hektar ini. Dan pada samaan juga kita sudah membentuk Brigade Pangan, Pak. Dan di dalam kegiatan kita di Dinas Tanaman Pangan itu juga sudah melaksanakan kegiatan dan pembinaan seperti itu bersama-sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hari ini kita mencoba, kemarin saya ikut panen di Bayas itu sudah IP 200, Pak. Jadi IP 200 pada saat bersama kita panen, pada saat bersama kita tanam lagi. Jadi udah IP 200, dan ini tentu kita upayakan untuk nanti ke depannya berdasarkan program yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Pertanian dan Peternakan tersebut, kita memang mengarah ke IP 200, bahkan ada ke IP 2,5. Untuk 3 kemungkinan agak sulit, tetapi di IP 2,5, jadi dalam 1 tahun bisa 2,5 kali kita melaksanakan tanam dan panen. Dan ini tentu menjadi perhatian kita, dan kita akan coba mewujudkan itu sesuai dengan visi dan terutama di misi 1 dalam pencapaian visi Bupati Indra Hilir tahun 2025-2029. Begitu juga tentang perkebunan. Perkebunan barangkali apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah Pak, kita dalam program kita di misi 1 juga terutama di perkebunan, hari ini kita ada 425.000 hektar data kita tanaman kelapa rakyat, dan ada sekitar 8.000 yang sekarang terjadi tanaman rusak, intrusi, dan karena organisasi pengganggu tanaman ada sekitar 60.000 yang hari ini tanaman muda belum menghasilkan, dan ada sekitar 350.000 hektar yang menghasilkan namun dalam kondisi tua, karena memang ini tanaman daripada orang-orang tua kita dahulu. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi dalam peta jalan kita yang akan kita bentuk itu memang akan seperti dikatakan Pak Bupati, nanti kita akan ada penanggulan dalam satu kawasan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga sedang membangun, dan hari ini kita baru punya pohon induk terpilih dan blok penghasil tinggi ada beberapa, Pak. Jadi pohon induk terpilih kita ada di daerah Pari Hidayat di Pelageran itu untuk Sri Gemilang, dan ada beberapa penangkar kita yang hari ini juga sudah kita kembangkan dan kita dukung. Ada Ambu Upe di Pengalihan, ada Pak Krisna di Simpang 3, Daratan, ada juga di Sungai Perak, ada juga di beberapa kawasan yang lain. Tapi berdasarkan luasan yang kita miliki, kita masih memerlukan pembenihan, dan kita kemarin sudah minta dukungan dari Kementerian Pertanian untuk program ke depan. Dari Kementerian Pertanian juga kita minta untuk wilayah Sumatera kalau bisa Indra Hilir menjadi tempat pengembangan pembibitan, dan jika perlu dibentuk juga balai palma di Sumatera, untuk itu di Indra Hilir kami siap status. Ini yang saya ketahui, tapi barangkali dari tenaga ahli mungkin bisa juga memberikan masukan ataupun penjelasan, Pak. Kami persilahkan dengan segala hormat. Mungkin ada sedikit tambahan nih Pak. Kita sepakat Pak untuk komoditas yang memang harus dikembangkan di Provinsi Riau tuh, dan kita kaya kan itu, mulai dari kelapa sawit, kelapa bulat, sagu dan lain-lain. Namun untuk yang lainnya juga punya potensi. Pada RPJMD terdahulu di Provinsi Riau, kita punya target nih, Pak Azhar juga yang menyusun. Di Riau itu kita pingin mampu menyediakan sendiri 50% beras. Nah, tapi agak sedikit hambatan, bukan sedikit, banyak Pak ya. Nah, salah satunya adalah irigasi, kemudian bibit. Nah, di dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029, hal ini juga tetap kita targetkan. Namun strateginya tetap sama Pak, bagaimana kita mengelola irigasi kita lebih baik, kemudian menyediakan bibit, dan terakhir adalah pasarnya. Nah,
Nah, ini yang mungkin dulunya kita lupa bahwa kita mampu produksi lebih besar, tapi pasar nggak kita serap. Seperti di awal Pak Bupati menyampaikan bahwa kita produksi beras, kemudian kita jual keluar, di diolah, dibalikan ke kita lagi. Tapi catatannya kita mendatangkan beras tersebut dari wilayah lain. Nah, ini yang mungkin jadi PR kita bagaimana menyediakan mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan juga ini juga sesuai dengan program di RPJMN yang di awal saya sebutkan bahwa dari 5 kawasan yang disiapkan dalam RPJMN, salah satu adalah swasembada pangan dan air. Nah, Indragiri Hilir merupakan bagian dari swasembada pangan tersebut. Dan salah satu fokus proyek yang akan dilaksanakan dalam RPJMN dan perlu kita dukung dalam RPJMD kita masing-masing adalah salah satunya adalah irigasi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing dari kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Dan kami sepakat Pak, kalau seandainya kita bisa IP2, IP3, mungkin pendapatan petaninya jauh lebih besar dari komoditas baik sawit maupun komoditas lainnya. Mungkin itu. Silakan Pak Azhar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan penjelasan sedikit Pak terkait dengan saya melihat kondisi ini dulu sedikit sebentar. Pertama, kalau kita lihat indeks pembangunan manusia INHIL ini kan terendah nomor 2 Seriau Pak. Itu nomor 2 terendah. Jadi di bawahnya hanya ada Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi kalau kita bedah lagi dari 4 indikator pembentuk IPM itu, justru yang rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup itu terendah Seriau, INHIL. Tapi yang pengeluaran per kapitanya di nomor 2. Nah sekarang kalau kita kaitkan kira-kira pertanyaannya tadi dari Unisi seperti apa ke depan. Kami kan sebenarnya melihat begini, kalaulah katakanlah IPM INHIL kita mau naikkan melalui percepatan, karena kondisi hari ini dengan IPM 70,05 di 2024, untuk masuk kategori sangat tinggi itu di angka 80 ke atas, itu butuhnya 17,18 tahun Pak. Dengan hanya kenaikan, dia 0,58 poin per 1 tahun. Jadi untuk sampai kepada IPM 80 itu, atau di atas 80 masuk kategori sangat tinggi itu dia butuhnya 17,18 tahun. Nah kira-kira bagaimana membangun yang tadi kita inginkan, katakanlah tanaman pangan harus berkontribusi sekian, perkebunan harus sekian. Nah satu sisi kualitas SDM-nya berada pada posisi yang terendah nomor terakhir kalau dari sisi pendidikan. Jadi 7,13 tahun itu kelas 2 SMP Pak rata-ratanya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri, tadi tidak dibahas memang, tapi kami mencoba bahwa ini adalah tantangan terberat bagi INHIL untuk menjadikan INHIL sebagai bagian yang dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap sektor tanaman pangan, kemudian hilirisasi industri dari komoditas unggulan. Sebenarnya dari awal kami sudah mencoba dulu mendesain itu adalah ketika Unisi berdiri. Kebetulan saya ikut menjadi bagian dari tim perumusan Unisi itu adalah kita dulu berharap Unisi itu adalah menjadi supporting terhadap pendidikan yang mendukung terhadap potensi daerah Pak. Jadi tidak semua prodinya ada, tapi bagaimana prodi-prodi yang ada di Unisi itu adalah dalam rangka mendukung sektor pertanian misalnya. Tapi saya sedih betul ketika ada prodi teknologi pengolahan pangan ya, itu justru tutup kalau nggak salah, atau tidak berjalan lagi. Nah padahal itu adalah salah satu penunjang dari hilirisasi industri. Nah itu kendalanya Pak. Jadi nah gimana modelnya ke depan? Artinya kalau kita bicara tentang peningkatan kontribusi sektor pertanian kita, mestinya memang sebagai salah satu bagian terhadap peningkatan pengetahuan itu adalah tanggung jawabnya adanya universitas di INHIL. Itu bisa melakukan percepatan. Kalau katakanlah percepatan tadi hanya di angka 0,58, mungkin ya bisa menaik menjadi 1. Tapi gimana cara secara teknis? Nah, ketika bicara tentang rata-rata mas sekolah, sebenarnya hitungannya itu adalah umur 15 tahun ke atas yang berpendidikan rata-rata mas sekolah, Pak. Artinya
Sementara kabupaten itu kewenangannya adalah pendidikan PAUD, kemudian SMP, SD, kemudian SMP, Pak. Ketika dia sudah 15 itu sudah kewenangannya provinsi. Nah, ini menjadi tantangan juga sebenarnya. Oleh karena itu kabupaten sebenarnya itu punya kewajiban memastikan bahwa tidak boleh ada anak-anak yang PAUD misalnya atau SD atau SMP yang putus sekolah, supaya nanti proporsi yang masuk ke sekolah menengah atas itu dia bisa aksesnya full, Pak. Itulah yang mungkin mempercepat salah satu di antaranya, peningkatan IPM melalui rata-rata mas sekolah. Yang kedua, dengan adanya unisi mestinya itu proses percepatan bisa dilakukan dengan asumsi bahwa berapa persen dari jumlah siswa SMA SMK yang ada itu dari Inhil yang mampu melanjutkan pendidikan yang harus masuk ke unisi, misalnya dari jumlah mahasiswa yang ada. Nah, kalau kita biarkan dengan main pasar bebas dari sisi jumlah siswa, nanti Inhil begitu saja, Pak, terus. Nah, mestinya memang itu harus ada, itu master plan tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM Inhil dari sisi memberikan perhatian terhadap lembaga institusi pendidikan yang ada di Inhil untuk mendukung sektor-sektor yang disampaikan tadi. Nah, itu mestinya yang harus ada roadmap secara khusus. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat lagi misalnya dari aspek tanaman pangan, padilah khususnya, kategori di dalam teknologi pertanian itu ada 4, Pak. Ada tradisional, ada mekanisasi, ada full mechanized, kemudian ada smart grid. Nah, kalau kita lihat Inhil, saya coba kemarin mengambil sampel 118 sampel petani ada di Keritang sama di Kempas itu kita pada posisi antara tradisional itu dengan mechanized, Pak. Dia posisi antara 1,5 begitu kira-kira. Nah, untuk masuk pada full mechanized itu dia butuh waktu lagi, harus didukung oleh pengetahuan tadi itu. Makanya memang sebenarnya Inhil ini sangat dibantu oleh adanya RPJPD 2025, 2045, 20 tahun menjadikan Inhil sebagai visinya menjadi pertanian yang terpadu misalnya. Itu 20 tahun. 20 tahun dia. Karena melihat bahwa kondisi sektor pertanian, kontribusi sektor pertanian ini itu di atas 50% terhadap nilai PDRI-nya Kabupaten Indah Hilir. Nah, oleh karena itu memang Dinas Pertanian khususnya termasuk perkebunan dan seterusnya, perikanan mungkin, kemudian peternakan, itu betul-betul harus menyusun master plan sektor pertanian kita ini itu dari sekarang itu sampai nanti 20 tahun ke depan. Supaya sinkron di antara apa yang direncanakan di RPJPD-nya, kemudian tahapan katakan di RPJMD tadi, apakah kita mau masuk di tradisional itu berapa lama prosesnya? Apakah di RPJMD yang 2025-2029, kemudian masuk nih misalnya full mechanized itu kira-kira di periode yang ketiga atau berapa, Pak? Itu harus ada roadmap yang clear untuk itu dia. Nah, karena itu nanti dia akan terstruktur. Artinya kalau katakanlah kita ingin yang pertanian tadi 3 musim per 1 tahun, nah kira-kira SDM seperti apa yang harus kita desain 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Nah, kira-kira infrastruktur pertanian kita seperti apa yang harus kita desain per 5 tahun itu dalam rangka mendukung yang ada yang visi misi yang ada di RPJPD. Nah, ini tidak berangkat pada kondisi sport sport seperti hari ini. Kalau kita lihat tadi kan sport tuh. Kami mencoba menghitung, Pak. Saya kemarin coba buka data di AK. 2024 Inhil yang luas pertanian terluas di Riau, tanaman pangan, tapi di AK pertanian yang paling minim. Nah, tentu ada question mark. Kira-kira apa sebabnya? Nanti banyak, Pak, yang harus diperbaiki. Nah, kami sebenarnya berharap nanti di RPJPD yang ada 20 tahun ini, kemudian RPJMD yang ada di 2025-2029 ini muncul tahapan-tahapan pengembangan sektor tadi. Karena kalau tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa kita dapat oplah 10.000 hektar. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kira-kira dari 10.000 itu benihnya berapa persen yang kita bisa sediakan? Karena gini, Pak, kita lihat misalnya APBN yang masuk ke Riau, itu kan jumlahnya cukup besar. Tapi pertanyaannya, apakah uangnya sampai ke Riau? Itu tidak. Kenapa tidak? Ada oplah 10.000 hektar, benihnya yang kita bisa sediakan itu hanya 10%, artinya 1.000 hektar,
maka 9.000 hektar benihnya kalau kira-kira 15 kilo per 1 hektar, dia akan masuk ke provinsi lain, Pak. Nah, artinya bunyinya di APBN ke Riau bantuannya, tapi uangnya tidak ke Riau. Nah, kenapa tidak ke Riau? Nggak ada barang yang beli di Riau. Nah, itu persoalan kita sebenarnya di Inhil. Saya masih ingat 2010 itu total luas lahan sawah di Riau 146.000 hektar, 146.000 hektar di Riau 2010, Pak. Sekarang berapa? Tinggal 51.000 se-Riau. Itu yang masuk dalam LP2B. Nah, kenapa demikian? Artinya karena tidak ada punya roadmap yang clear per setiap komponen apa yang harus dilakukan di tanaman padi, kelapa, kelapa sawit, begitu semua. Oleh karena itu menjadi tantangan besar sebenarnya bagi Inhil, terutama Unisi hari ini, bagaimana mendesain ini. Kita bantu kira-kira seperti apa sih polanya, supaya tadi kira-kira 2 tahun kan datang sudah bisa 2 kali, atau 5 tahun kan datang sudah bisa 2 kali semua. Nah, tentu nanti melihat kira-kira wilayah kecamatan mana yang harus ada peningkatan infrastrukturnya, spot-spotnya. Nah, kemudian apa yang kurang di masing-masing wilayah itu dalam rangka pengembangan infrastruktur wilayah yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, memang perlu ada focusing terhadap wilayah yang bersangkutan dalam rangka mendukung sektor tanaman pangan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang hilirisasi industri, hati-hati, Pak. Saya yang pertama mempelopori hilirisasi industri di Riau dari 2010. Jadi ada kawasan industri Kuala Eno, kemudian ada kawasan industrinya Dumai, KID, ada Lubuk Gaung dan seterusnya, ada KITB. Yang tak jalan tuh yang mana? Inhil. Maka kalau Pak tanya, kenapa misalnya muncul industri tepi sungai Indragiri itu adalah industri-industri yang awalnya ingin masuk dalam kawasan industri Kuala Eno, tapi Kuala Eno-nya tidak siap-siap, akhirnya bersebaranlah di tepi sungai Indragiri, Pak. Itu yang terjadi. Nah, di mana lemahnya? Itu koordinasi kita. Koordinasinya. Makanya kalau kita bicara apakah efisien industri yang berserakan itu, tidak, Pak. Itulah gunanya kawasan industri dimunculkan sebenarnya. Jadi kawasan industri dimunculkan supaya muncul efisiensi. Yang kedua, memfasilitasi industri kecil menengah. Nah, kalau tidak dalam bentuk kawasan industri, fasilitasi 10% dari kawasan industri itu untuk industri kecil menengah tidak akan dapat. Makanya kalau Bapak tanya, ada nggak di bias itu IKM-nya? Nggak ada, Pak. Ada nggak misalnya yang lain yang ada industri itu, ada IKM-nya? Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia bukan dalam kawasan industri. Oke, kita lihat impact-nya apa. Sekarang pertanyaannya, kalau bicara tentang kawasan industri hilirisasi, sekarang bicara siapa pelaku. Nah, untuk berkontribusi positif secara signifikan, sektor industri itu pelakunya harus distruktur. Berapa persen ya industri kecil menengah? Jangan besar semua, Pak. Karena hampir semua yang besar itu adalah pelakunya bukan domestic market. Bukan pasar domestik dia, pelaku usahanya. Tapi rata-rata PMA. Nah, kalau PMA murni cari untung, Pak. Dia akan murni cari untung. Oleh karena itu, harus ada obligasi. Bagaimana membuat obligasi pada setiap kawasan industri ini, memastikan bahwa 10% kawasan itu harus ada industri kecil menengah. Siapa pelaku usahanya? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa harus ada memang mapping terhadap kompetensi SDM yang punya talent bisnis juga, Pak. Maka kita berharap sebenarnya teman-teman di ekonomi, Fakultas Ekonomi Unisi ini juga membangun model-model smart business itu yang harus dilakukan oleh kampus kepada mahasiswa-mahasiswa yang harus punya jiwa bisnis. Maka dari awal sebenarnya ketika menerima mahasiswa ekonomi harus ada tes psikologi, kira-kira yang punya jiwa bisnis siapa saja, Pak. Tidak semuanya masuk. Tidak semuanya masuk. Nah, kalau kita buat keranjang, model keranjang saja masuk semua, nah ini nanti jadi pengangguran. Saya tamat kebetulan dari sekolah bisnis Universitas Putra Malaysia, itu adalah terbaik nomor 1 di Asia Tenggara, Pak. Tamatnya dari situ. Kami dari 10 yang tes dari Indonesia, saya sendiri yang lulus di situ. Karena yang dinilai itu adalah Anda punya bakat bisnis nggak masuk sini. Nah, ini kan yang menjadi persoalan di kita. Ketika ada universitas itu tidak mampu memilah mana yang punya potensi berbisnis, mana yang tidak. Pokoknya masuk saja semua. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan di kita. Bagaimana mungkin kita membangun sebuah bisnis kalau dari si awalnya sudah tidak terstruktur secara baik. Itu kira-kira gambaran
kalau kita ingin mendesain INHIL 20 tahun ke depan ini Pak, dengan adanya RPJPD menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, itu harus ada roadmap dan master plan yang clear apa yang harus dilakukan per setiap item input sarana prasarana, SDM-nya, kemudian prosesnya bagaimana untuk menjadikan ini sebagai wilayah. Tapi saya harus mengingatkan bahwa hati-hati dengan pelaku industri. Hati-hati Pak, karena ada kecenderungan kita di Indonesia ini gini, ketika perusahaannya sudah mulai besar, itu merubah status. Awalnya dia PMDN, penanaman modal dalam negeri, ketika sudah di atas 1 triliun asetnya, dia berubah menjadi PMA. Bapak boleh cek di INHIL, ada perusahaan yang awalnya PMDN, berubah menjadi PMA. Nah ketika menjadi PMA, apa yang terjadi dalam kawasan? Tax holiday bebas, tax allowance bebas, nanti ada masuk briket, selesai semua Pak. Nah, yang dapat apa namanya, PPN. Nah PPN dari mana masuknya? Kemana masuknya? Itu ke pusat. Daerah dapat apa dengan pola itu? Nggak dapat apa-apa Pak. Maka memang harus ada mendesain pola. Kalau kita tidak desain polanya, ini akan begini terus, kemudian jangan-jangan nanti seluruh aset petani kelapa-kelapa yang tua itu akan dimiliki orang. Kalau kita tidak mendesain secara keseluruhan bagaimana aset-aset yang ada di INHIL ini harus menjadi pelaku usahanya adalah orang-orang INHIL juga. Kalau tidak dia PDRB-nya besar tapi PAD-nya kecil Pak. Karena Riau ini cuma sederhana. Saya sedikit sampaikan. PDRB Provinsi Riau tahun 2010 itu sekitar 600 triliun. Berapa APBD Provinsi Riau? Itu sekitar 12 triliun. Sekarang berapa PDRB Riau? 1.110 triliun. Berapa APBD Riau? 9 triliun Pak. Nah kenapa semakin ekonominya semakin besar, justru yang kita dapat semakin sedikit. Nah kenapa itu terjadi? Karena pelaku-pelaku usaha yang membesarkan angka PDRB tadi bukan di kita. Bukan di kita Pak. Nah ini menjadi problem di kita kan sebenarnya tantangannya bahwa INHIL harus membuat roadmap ekonomi yang clear dari dengan dokumen RPJPD yang ada, RPJP yang ada, supaya INHIL bisa secara mandiri walaupun dari sisi purchasing parity-nya atau pengeluaran per kapitanya agak tinggi INHIL, tapi dia secara keseluruhan aspek edukasi literasinya itu terendah di Riau. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya supaya oh ya kalau begitu harus ada desain makro yang sangat clear harus kita lakukan dalam rangka menjadikan INHIL dengan potensi kemandirian penduduk. Kalau kita baca tentang kemandirian penduduk, INHIL ini termasuk nomor 1 di Riau Pak. Bapak mau intervensi mau tidak dia jalan sendiri tuh. INHIL begitu pola hidupnya. Nah tapi kan alangkah baiknya itu kalau terfasilitasi oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah nasional. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Azharuddin yang sudah menjelaskan secara lebih luas ya dari apa yang tadi dipertanyakan, namun barangkali di dalamnya juga bisa terjawab dari apa yang disaran dengan pendapat tadi. Beliau menyoroti dari segi indeks pembangunan manusianya karena bagaimanapun semua yang kita rencanakan ini sangat berpengaruh itu adalah pembangunan manusianya. Nah, karena itu roadmap-nya ke depan mungkin bukan sekedar RPJMD 5 tahun, tapi ini mungkin kategori pembangunan jangka panjang ya 20 tahun ke depan ini memang harus sudah kita rancang dari sekarang. Ini masukan yang sangat berarti saya pikir dan kita sebenarnya dalam jadwal mohon maaf nih jam 11.15 harus diakhiri. Kita Jumat itu masuk waktu 12:11. Memang saya ada jadwal ngisi Jumat Pak ya. Ngisi celengan dan ngisi sab, tapi itu kan jadi hatib gitu ya. Jadi begitu. Tapi karena tadi kita agak terlambat memulai, mungkin kita masih punya waktu sedikit sekitar 10 menit lagi. Jika memang masih ada yang ingin memberikan saran pendapat, terutama saya beri kesempatan lah kepada teman-teman yang melalui Zoom atau dalam jaringan, mungkin ada, kami persilakan. Bisa dengar ini yang dalam jaringan ikut Zoom? Masih ada partisipannya berapa itu?
Baik Bapak Ibu sekalian yang melalui Zoom, apakah ada yang akan memberikan masukan? Kalau memang karena kondisi silakan nanti di chat saja untuk masukan-masukannya secara tertulis, nanti admin ya supaya bisa menghimpun masukan-masukan yang barangkali diberikan secara tertulis melalui chat yang ada di fasilitas. Mungkin dari sini kalau ada lagi satu menjelang kita tutup. Ya cukup. Ya, kalau cukup tentunya kami dari panitia penyelenggara bersama dan saya selaku moderator sekali lagi dari awal kita memulai acara dengan menyanyikan Indonesia Raya sebagai bentuk patriotisme dan semangat kita dan itu alhamdulillah menular kepada pelaksanaan kegiatan ini masih tetap semangat sampai akhir. Kemudian tadi ada beberapa pencerahan, masukan, informasi yang juga tentunya akan menjadikan memperkaya hasanah pemikiran kita terutama dalam rangka kita menyusun rancangan RPJMD Kabupaten Ilir yang hari ini juga secara simultan kita di Pemerintah Inhil juga sedang menyusun program ataupun APBD tahun 2026 di mana salah satu acuan kita adalah RPJMD ini sendiri. Oleh karena itu karena RPJMD masih berproses maka kisi-kisi yang diberikan dalam rangka di forum-forum seperti ini adalah salah satu acuan kita di dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 dan kita breakdown tadi sebenarnya dari rancangan RPJMD ranwalnya kemudian kemarin ada forum perangkat daerah rencananya kemudian kita breakdown terus sampai kepada kegiatan-kegiatan yang hari ini masih berlangsung nanti sore siang mungkin juga masih ada malam sampai 2 hari ke depan kita akan susun bersama-sama dengan TAPD sehingga nanti akan melahirkan rancangan juga RKPD yang lebih realistis dan logis serta efisien dan efektif sesuai dengan struktur pendapatan kita. Mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas silaturahmi kita, atas sumbangsaran pemikiran kita, kemudian peluang waktu kita dalam melaksanakan pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita laksanakan ini di bawah rindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah bagi kita, terutama dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan 5 tahun ke depan yang akan menjadi acuan kita dalam mewujudkan Indra Hilir yang hebat dan gemilang dengan pertanian terpadu mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut. Demikian barangkali saya selaku mandu acara jika ada salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Kepada Bapeda Provinsi jika kembali ke provinsi mudah dalam keadaan aman dan sehat kembali bersama keluarga. Begitupun dengan tim tenaga ahli beserta rombongan dan kita semua yang ada di sini dan di Indra Hilir secara langsung juga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memandu dan melaksanakan acara diskusi pada acara Musrembang kita pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk itu yaitu penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang rancangan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029. Mohon kiranya kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat menyaksikan penandatanganan dan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk kiranya dapat mengambil tempat dalam penandatanganan berita acara. Baik, yang untuk pertama yaitu Bapak Andi Istatuti STMN untuk penandatanganan berita acara yang pertama. Untuk selanjutnya Bapak Dr. Andos Haji Tuah Muhammad Saifullah MM. Selanjutnya kami panggil Bapak Dr. Andos Azwi Zarmi MH.
Untuk selanjutnya kami panggil Bapak Zailani Esos. Selanjutnya Bapak Sudiro SST MSI. Selanjutnya kami panggil Ibu Fitri Astuti SST. Selanjutnya kami panggil Bapak Sahjuri. Selanjutnya kami panggil Bapak Insinyur Haji Said Ali. Selanjutnya kami panggil Pak Khairuddin. Dan yang terakhir kami panggil Bapak M. Hairul Ihsan. Langsung para. Oh, Bapak kemudian buka. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya Ramaida selaku MC. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang penting acara sukses. Iya betul Pak, alhamdulillah.